Oke. Assalamualaikum Pak Agus, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Aneka. Alhamdulillah sehat nih Pak ya. Hmm, Alhamdulillah. tapi saya perhatikan dari tadi ya, kayaknya Bapak itu kurang semangat gitu. Nggak kayak sebiasanya tuh semangat, penuh dengan energik. Ini kok saya perhatikan kok semangatnya agak beda gitu. Kira-kira ada apakah gerangan gitu? Iya Bu, ini saya lagi banyak, bukan banyak masalah sih Bu, banyak sesuatu yang perlu saya kerjakan. Terutama di sekolah ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang perlu saya amati, perlu saya kerjakan yang sungguh-sungguh, terutama berkaitan dengan anak. Gitu ya. Berarti terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Iya Bu, Nonton ya? iya Bu. Pusing ini Bu, sampai-sampai Bu. Nggak usah dibikin pusing Pak, kita cari solusinya ya. Siap, Semoga, siap. nah kira-kira ya, dari pembicaraan kita nanti, kira-kira yang Bapak harapkan hasilnya pembicaraan kita itu seperti apa ini nanti? Ya, setidaknya nanti ada solusi masalah yang bisa terselesaikan Bu untuk dari permasalahan saya ini, terutama dengan anak-anak. Penting ini. Nah, kira-kira masalah apa ya Pak dengan anak-anak itu? Bisa Gini Bu, diceritakan nggak? kalau di kelas itu kan anak itu sering rame, susah diatur. Ya, kemungkinan gimana ya? Mungkin karena pembelajaran saya kurang menyenangkan. Jadi anak-anaknya itu sering ramai, susah diatur saat belajar gitu ya Pak ya? Iya Bu. Hmm, Kira-kira ya setelah Bapak cerita gini ke saya, kira-kira apa ya yang kira-kiranya ingin Bapak lakukan dalam dalam menyelesaikan masalah Bapak ini? Menurut Bapak, apa jalan-jalan yang akan dilakukan? Ya, mungkin saya nanti akan berpikir bagaimana caranya membuat pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Itu Mhm. PR penting Bu untuk saya. Ya, kemungkinan ya nanti saya buat beberapa kelompok lah seperti pembelajaran berdiferensiasi, kemudian nanti juga pembelajarannya biar sesuai dengan bakat dan minat siswa. Itu rencana yang cukup bagus ya Pak ya. Menurut saya bagus tuh melakukan pembelajaran berreferensi sesuai dengan minat bakat siswa itu sangat bagus. Kira-kira apakah masih ada hal lain yang ingin Bapak lakukan selain itu? Apa ya Bu ya? Ya mungkin nanti ada perubahan sedikit dari pola saya belajar, saya berbicara, nanti mungkin saya rubah. Karena kemarin itu saya sering bentak-bentak anak Bu. Itu bahaya, bahaya untuk diri saya dan si siswa. Nah mau gimana lagi sudah emosi, kalau sudah emosi ya langsung, nah, selatan itu. Ya nanti ya itu nanti ada dua lah, nanti saya mau berpikir pembelajaran berdiferensi sama berpikir bagaimana cara saya untuk berbicara lebih halus. Karena ya tahu sendirilah ini perkataan saya memang kan kasar sekali. Nada saya itu kan juga kasar gue, mungkin karena watak atau gimana. Saya juga masih tanda tanya. Iya, iya, iya. Mm-mm. Oke. Eh, selain yang tadi ide Bapak tadi dan ide tadi, kira-kira masih ada lagi yang mau diinikan lagi biar lebih istilahnya itu lebih nanti apa yang ingin dicapai itu lebih bisa betul-betul tercapai dengan baik dan Bapak juga merasa plong setelahnya itu kira-kira ada lagi nggak yang mau ide selain lagi yang mau disampaikan, yang mau diterapkan? Ya kemungkinan itu dulu ya Bu ya, karena kalau saya banyak berpikir nanti, kalau banyak rencana nanti kalau tidak sesuai dengan harapan mana nanti malah saya yang repot. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu kan saya juga harus mengerti kondisi siswa.
satu persatu, Ya. kemudian kelompoknya bagaimana, terus wataknya anak-anak itu bagaimana, bukan watak sih, Hmm. sikap sih, sikapnya, terus keinginannya itu kan kita belum harus lebih mendalami. Makanya kalau pembelajaran berdiferensiasi nanti rencana saya mungkin dalam pembelajaran PAE khususnya bab-bab tentang muamalah itu nanti bisa berdiferensiasi karena nanti berhubungan dengan siswa, setelah itu kan berhubungan dengan orang lain juga Bu. Ya mungkin karena yang jarang-jarang di rumah, terus kemudian Ya. jarang-jarang berkumpul dengan tetangga-tetangganya, ya nanti mungkin saya buat yang bagaimana supaya anak ini mau berbicara dengan tetangga. Kemudian nanti untuk uh, yang senang mungkin visual ya mungkin nanti biar anak-anak bisa membuat video bagaimana tata caranya berdialog yang baik dengan tetangga. Itu rukun dengan tetangga. Kita juga muamalah, salah satunya pinjam meminjam. Nah, kita kan kadang-kadang kan salah salah persepsi antara meminjam dan meminta. Nah, Ya, ya, kalau ya, ya. contoh kecilnya gini Bu, pinjam ballpoint. Ya namanya meminjam kan tidak digunakan ya Bu, ya. Tidak kurang. Nah, ya, tapi kalau kalau digunakan terus kemudian kurang itu kan namanya meminta. Terus yang betul mana? itu, itu Iya, nanti iya, iya, gitu ya. nanti biar anak-anak biar memecahkan sendiri masalah itu. Itu kan termasuk Mm-mm. pembelajaran yang diferensiasi yang juga menantang. Iya, betul, Itu, betul. misalnya saya itu. Kemudian kalau cara berbicara saya ini nanti rencana saya nanti akan lebih saya perhalus lagi. Ya mungkin Mm. nanti rencana saya mungkin saya tidak banyak bicara. Ini nanti akan ada petunjuk-petunjuk saja biar anak ini tidak biar anak punya pemikiran lebih yang menantang. Nanti kalau anaknya tidak paham biar tanya aja gitu sama saya. Rencana saya itu sebenarnya. Iya, iya, Pak. Itu luar biasa, itu rencana yang sungguh luar biasa. Eh, saya sangat setuju dengan rencana penyelesaian Bapak untuk masalah siswa yang tidak bisa diatur, ramai di kelas ataupun yang lainnya itu. Dengan rencana-rencana Bapak ini berdiferensiasi dan lain-lain, saya sangat setuju, saya sangat bagus idenya, luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Ya semoga saja Bu nanti berjalan dengan lancar karena juga itu butuh dukungan dari Bapak Ibu guru juga, dukungan dari sekolah, karena juga Iya, tidak lepas nanti dia dari sarana dan prasarana, kemudian hubungan baik iya, dengan masyarakat, dan pembelajaran pendidikan agama Islam kan kompleks, permasalahannya sangat luas sekali, tidak hanya iya. satu materi. Ya terkadang saya itu pembelajaran PAI juga melenceng dari yang ada di RPP. Seharusnya mungkin bahas bahas misalnya bahas anti kekerasan, anti bullying. Lah ini bahasnya kemana-mana. Bisa sampai dengan fikih, bisa sampai dengan muamalah, bisa sampai dengan tauhid. Wah, pokoknya banyak banget. Itu yang saya kira nanti butuh butuh proses lah untuk ke arah sana. Tapi mau gimana lagi karena memang pendidikan agama tidak hanya satu titik saja, tapi ada banyak titik yang perlu dikerjakan. Iya, pendidikan agama itu kan saling berkaitan ya Pak ya, satu sama yang lain. Ya alhamdulillah saya sangat senang dengan rencana Bapak tadi, saya merasa senang, sangat bersyukur akhirnya Bapak kan punya, jalan keluar. Nah kira-kira perasaan Bapak gimana setelah menyampaikan tadi rencana-rencana itu ke saya? Wah, terima kasih Bu. Ini agak plong ini. Saya ini lumayan ini plong ini. Ini rasanya saya punya pencerahan baru ya nanti supaya nanti bisa saya terapkan. Karena memang saya juga butuh teman untuk mengobrol, ya, teman untuk Iya, iya. berbicara. Karena sendirian sendiri ya memang pusing memang. Terima kasih loh Bu perhatiannya ini.
Junior Iya. teman yang baik untuk saya. Wah, Iya. terima kasih banyak. Iya, oke. Terus Pak, dari rencana Bapak tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya mau berapa hari atau mulai dan mau kapan dimulainya? Kalau itu rencana mungkin minggu depan lah Bu ya, karena minggu-minggu ini tuh banyak kegiatan. Ya Ya. menyesuaikan dari kondisi. Tetapi yang perlu saya rencana, yang saya perlu buat sekarang itu ya mungkin nanti RPP-nya saya buat sekarang ya sambil berpikir pelan-pelan. Kemudian nanti aksinya nanti minggu depan. Karena minat saya harus masuk di kelas lagi, kemudian mengetahui anak-anak tadi, anak-anak bagaimana karakternya, bagaimana keinginan anak-anak untuk mau belajar di pendidikan agama Islam. Oke. Iya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya Pak, kira-kira Bapak perlu dukungan dari Pak Guru atau siapapun untuk melaksanakan komitmen dari Bapak tersebut. Oh iya, jelas itu Bu. Nanti saya mau minta bantuan dari apa namanya rekan sejawat MGMP kecil di sekolah saya nanti saya akan meminta beliau untuk membantu saya. Ya mungkin pinjam RPP-nya, bagaimana modifikasinya, nanti sama minta saran-saran lah dari apa namanya dari rekan sejawat. Nah ini penting, terutama dari kesiswaan itu kan penting siswaan. Harus berkaitan dari keagamaan, nanti bisa ya setidaknya anak-anak nanti bisa menjadi contoh teladan untuk teman-temannya. Oke. Terus Pak, ide Bapak itu kan sangat bagus luar biasa sekali. Semoga rencana Bapak tadi dapat terlaksana. Mungkin Amin. permasalahan dengan murid-murid juga bisa segera terselesaikan sehingga Bapak bisa bekerja dengan nyaman, bisa mendampingi anak-anak itu dengan tenang, juga anak bahagia, Bapak pun merasa bahagia. Gitu Pak, begitu ya Pak ya? Betul sekali. Kalau kebahagiaan itu perlu, diri sendiri juga perlu bahagia, orang lain juga perlu bahagia, Ya. apalagi kita ini yang bicara juga wajib bahagia. Iya betul sekali itu Pak. Oke, oke Pak, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Semoga diskusi kita kali ini, rencana-rencana Bapak yang kita diskusikan ini bisa segera terlaksana dan semua Amin. tujuan yang Bapak inginkan itu bisa terkabulkan. Amin. Amin. Terima kasih Oke. banyak Bu, senang berbicara dengan panjenengan. Ya, semoga nanti kita ketemu lagi dan kita berbicara banyak Ya, hal. Terima kasih banyak Bu. ya sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Wah, mantap. Lanjut. Ini jadi Lanjut saya ya. yang jadi coachnya ya. Mas, ya, oke. Setelah ini nanti apa Bu? Ya, setelah ini nanti kita kan udah jenengan jadi call sudah selesai. Nanti gantian untuk apa namanya itu refleksi. Refleksi nanti juga direkam sampai nanti habis refleksi 10 menit terus penyampaian dari hasil refleksi nanti. Kita berdua. Oh, gitu nggih, 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 nggih. Oke, gantian saya tadi. Nanti refleksinya direkam nggih? Nih, kita Oke, menulis refleksi direkam. oke. Direkamnya di mana itu nanti Bu? Nulisnya Bu? Ya, Saya yang nulis. nggak sama-sama kita sama-sama nulis sendiri-sendiri refleksi diri sendiri-sendiri itu yang di LMS kan udah Bapak download kan? Iya, heeh. Nah, itu kan ada beberapa pertanyaan nanti dijawab, nanti kan kita istilahnya menulis pertanyaan jawabannya. Udah selesai nanti kita sampaikan gantian. Oh, ngoten. Oke. Oke, gantian saya coachnya. Oke, selamat siang Bu Aneka. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya Bu Apakah Aneka? Alhamdulillah kabar baik luar biasa ini.
Lama tak jumpa, banyak kegiatan, Iya, Pak. banyak Sibuk, sekali kegiatan, Pak. sibuk ya, Sibuk Bu ya. sampai aduh, kadang-kadang pusing bagi waktunya. Ya, itulah apa namanya serba-serbi jadi guru ya, Bu ya. Iya iya, betul sekali. Ya banyak banyak pekerjaannya siang malam pagi sore tak ada batas. Ya apalagi Betul pagi ya, Bu sekali. ya. Nah. Tapi ya kita harus tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Eh, Bagaimana Bu kegiatan hari ini aman? Hari ini cukup melelahkan. Saya sedikit ada kendala dengan anak yang belum pandai membaca ini, Pak. Loh, kok bisa? Coba coba Iya, tolong ceritakan kepada saya ini. Kenapa Bu? Kenapa? iya. Eh, saya kan ngajar di kelas 4, Pak. Tapi Iya. ada 2 anak itu yang satu sih udah lumayan, yang satu itu sama sekali belum bisa membaca, sampai saya itu pusing gimana cara cara itunya ke dia nih. Sudah beberapa cara dilakukan tapi masih masih mental, belum mampu untuk melancarkan dia dalam membaca. Hmm, itu kira-kira rencana jenengan selanjutnya apa, Bu? Iya. Kalau kemarin kan saya sudah coba untuk, mendampingi dia membaca, tapi masih belum belum bisa juga lancar. Rencana saya nanti akan berkoordinasi dengan orang tua, ya berkolaborasi dengan orang tua, menyampaikan ke orang tua kendala anaknya, kemudian nanti minta bantuan beliau di rumah untuk membimbing anak, walaupun dengan di sekolah juga tetap saya bimbing. Setiap sebelum masuk itu biasanya kan saya 15 menit sebelum masuk kan yang lainnya pada literasi sendiri, yang anak ini saya bimbing tersendiri ke depan untuk membaca, gitu ya. Eh, Nanti rencananya kan kalau ini hanya pas pas waktu awal masuk, nanti yang pulang juga sebelum pulang 15 menit sebelum pulang juga mungkin akan saya gunakan untuk dia belajar membaca. Kemudian nanti saya kasih tugas dia membaca di rumah. Saya kasih catatan gitu kecil untuk membaca di rumah. Di rumah dibaca, minta tolong orang tua atau kakak atau siapa di rumah untuk mendampingi. Kalau sudah besoknya lagi pas ke sekolah, itu nanti rencana yang saya suruh baca di rumah nanti dibaca lagi dengan saya. Apakah dia betul-betul belajar di rumah membaca atau tidak. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu nanti semakin lama dia semakin lancar membacanya. Amin, amin, amin. Semangat pokoknya, Bu. Iya, Apalagi iya ini Pak. Ya. anak-anak SD nih ya memang kita butuh butuh ekstra ekstra ya, Hmm. ekstranya double double, ekstra Iya. jumbo. Kalau teh itu Selain, teh itu iya, ada iya, teh cup kecil, ada teh cup jumbo. Yang kita ini super jumbo. Kita ini pakainya super jumbo, paket iya. super jumbo. Kira-kira nanti yang kita hasilkan dari pembicaraan ini apa, Bu? Saya pinginnya itu ada solusi untuk pemecahan masalah saya ini, ada solusi terbaik dan juga nanti anak saya itu tadi yang tidak bisa membaca tadi uh, sudah mulai bisa membaca. Tidak usah saya membaca seperti kawannya sampai gitu tapi enggak, tapi dia bisa membaca dan paham dari bacaannya itu sudah cukup buat saya. Alon-alon, sing penting kelakon. Iya, heeh. Alon-alon waton kelakon ya itu. Pelan tapi pasti. Iya Itu betul Pak. rencana bagus, Bu ya. Memang kita perlu banyak-banyak untuk merencanakan ya, untuk banyak-banyak merencanakan. Ya, kemudian eh, rencana jaringan selanjutnya, ya, rencana jaringan selanjutnya itu selain itu apalagi? Rencana saya ya selain tadi, rencana saya itu akan membuat kayak buku bergambar, kayak buku bercerita bergambar gitu. Gambar, kemudian saya bikin nama dari gambar itu, misalnya pohon, saya bikin tulisan pohon, terus yang lain-lain gitu. Sehingga anak tadi itu selain dia fokus ke tulisan, dia juga bisa bisa dengan melihat gambarnya, Pak. Kadang kan Hmm, anak kan tertarik dengan gambarnya dulu, baru dia baca tulisannya. Oh, itu gambar pohon. Nah, tapi kan tadi nanti bukan hanya pohon aja. Di belakangnya dikasih tambah
kalimat apa gitu. Jadi nggak fokus pohon aja, tapi ada tambahannya gitu. Jadi dia selain bisa membaca juga dia bisa mengerti nanti maksud dari kata yang ada di gambar itu apa. Pengennya saya seperti itu lagi selain yang tadi. Ya betul Bu. Karena saya juga dulu seneng juga lihat gambar-gambar itu seneng. Lihat Iya. buku-buku yang warna-warni, ada tulisan-tulisannya yang besar-besar, tapi gambarnya banyak. Iya, iya, Itu heeh. menambah menambah semangat saya dalam memolak-malik buku. Membolak-balik buku ini semangat, bukan ya, tapi setidaknya saya punya semangat lah setidaknya. Oh ini tahu ini saya hurufnya ini. Itu rencana sangat bagus Bu. Kira-kira apa lagi Bu selain itu Bu? Soalnya kan dengan gambar tadi kan kita bisa dari Canva kita membuatnya ya Pak ya, gambar itu dengan tulisan-tulisan itu. Eh, Mungkin kalau dia sudah bisa membaca, sudah bisa ini, nanti kita arahkan coba untuk ke digital. Maksudnya gini, kita ajak anak itu menulis secara digital dengan laptop atau mungkin HP, tapi yang punya kita, bukan untuk dipakai dia, kita bimbing dia. Misalnya tadi kan kamu melihat gambar ini, kira-kira kalau ditulis di laptop ibu ini tulisannya seperti apa? Misalnya kan dia kalau kalau main dengan barang-barang yang baru, kayak laptop itu kan barang baru, dia pasti kan senang, Pak. Betul betul betul, iya iya Iya, iya. dia kan senang. Jadi dia bisa membaca, juga bisa menerapkan tulisannya gitu. Jangan hanya membaca aja, tapi nanti kalau suruh misalnya gini, kadang kan anak itu bisa membaca, tapi kalau didikte untuk menulis dia bingung. Ada kan yang seperti itu. Jadi Iya saya punya kalau yang lainnya teman yang lainnya kan sudah lancar itu semuanya. Yang satu kemarin kan 2 anak tuh. Yang iya. satu kemarin sudah lumayan sudah bagus, sudah bisa dia seperti itu. Walau mungkin agak lambat, kita harus pelan-pelan sekali. Kalau yang satu ini yang paling parah, yang paling agak susah ini, kita mendampinginya harus mendampingi secara super ini, secara telaten betul-betul. Nah, tapi dia suka kalau kita belajarnya secara langsung, maksudnya secara praktek langsung gitu. Modelnya anaknya kan gitu. Jadi nanti kalau kalau kita suruh dia untuk ngotak-atik laptop, ngetik-ngetik di laptop kan dia suka. Jadi saya Iya. harapkan tuh dia selain bisa membaca, dia juga tahu tahu huruf-huruf kata-kata itu ketika digabung dengan tulisan itu dia tahu. Jangan hanya membaca aja. Misalnya gini, saya suruh dia nulis kuda, dia akan tahu kalau kuda itu hurufnya apa aja. Tapi kalau dia hanya nengok tulisannya, bisa baca kuda gitu, tapi nggak tahu cara nulisnya kan juga susah, Pak. Iya betul, Nah, anak-anak jadi SD. rencana seperti itu. Ya, anak-anak SD awal-awal ya memang menggunakan selain secara visual, kemudian secara prakteknya, kemudian Iya, juga kinestetiknya ya Bu ya. Itu iya, kan iya, iya. kinestetik, Mm-mm. menulis dan mengetahui, ya mengetahui. Oke, bagus itu bagus. Kemudian rencana jenengan kira-kira jenengan terapkan kapan Bu itu? Kayaknya mulai besok bisa itu, Pak. Besok saya koordinasi dengan orang tua, kan, bisa saya Mm-mm. hubungin orang tuanya. Kebetulan besok kan ada jam-jam kosong gitu kan, saya kan ada PJOK. Jadi kemudian pagi kalau misalnya tidak bisa ditelepon, saya bisa ke rumahnya. Kebetulan kan rumahnya, kalau kami kan lingkungannya nggak terlalu jauh, jadi Mm-mm. bisa datang ke rumahnya, ngobrol-ngobrol dengan orang tuanya. Itu kan mulai besok bisa koordinasi dengan orang tua, gitu. Mm-mm. Ya, bagus bagus Bu. Nah, kemudian eh, me- kira-kira ada nggak tanggapan dari orang tua yang yang akan jenengan rencanakan itu? Atau nanti jenengan butuh bantuan dari siapa gitu? Iya, tentu. Pastikan sebelum saya menemui orang tuanya, pastikan saya harus harus menyampaikan rencana saya ini ke kepala sekolah terlebih dahulu ya, Pak, ya. Mm-mm. Kita harus konsultasi dengan beliau dulu, eee, meminta pendapat beliau gitu. Terus dengan teman-teman rekan rekan sejawat untuk membantu saya dalam, mendampingi anak ini misalnya kan. Terus kalau kalau memang diperlukan, kalau memang
kepala sekolah berkenan, nanti kan bisa mendampingi saya juga untuk menemui orang tua anak tersebut. Jadi lebih istilahnya itu lebih afdol gitu dengan kepala sekolah dan gurunya sekalian datang ke rumah kan agak gimana gitu kan orang Iya, tua iya jadinya. betul ya. Nah, gitu. Jadi komitmen ya Bu ya. Iya, Merasa diperhatikan betul-betul. iya gitu. Ini putranya jenengan, ini sekolahnya begini. Nah, itu Iya. itu memang itu juga saya alami Bu, memang saya alami. Ketika saya juga berkomunikasi dengan orang tua, itu orang tua juga senang. Terima kasih Pak sudah mau untuk apa namanya berkomunikasi dengan kami. Ini perhatiannya yang sangat baik. Jadi nanti akan kami maksimalkan di rumah. Nah, seperti memang Nggih. pendidikan kan memang seperti itu ya Bu. Butuh Iya iya butuh iya. apa namanya input dan output atau butuh apa ya sama bahasanya itu enaknya itu butuh masukan dari dalam dan juga masukan dari luar. Iya. Nah, makanya masukan dari dalam dan masukan dari luar. Nah, dari apa namanya dukungan dari bapak ibu guru dan juga orang tua itu kira-kira bisa dimaksimalkan lagi nggak Bu? Hmm, mudah-mudahan bisa ya Pak ya. Karena gini ya, kalau kita sudah berusaha misalnya kan kita sudah melibatkan kepala sekolah, rekan-rekan guru yang lain, Mm-mm, kita juga sudah mendatangi orang tua, mm-mm, meminta bantuan beliau untuk, mendampingi anaknya. mm-mm. Otomatis kan kita ada kalau kita ada perhatian lebih ke anak tersebut dengan mendatangi orang tua jadi lebih welcome gitu, jadi lebih Iya, anu, iya. "Oh nggih Bu, iya Bu, nanti saya dampingi lagi anaknya untuk ini." Jadi kemungkinan kalau seperti itu terjalin komunikasi yang bagus itu kan, lama-lama akan mendapatkan hasil yang bagus juga. Anaknya mungkin juga kan kalau di rumah, "Tadi loh Bu gurumu datang ke rumah minta tolong gini-gini." Jadi kan kalau disampaikan gitu orang tuanya menyampaikan juga ke anak, kan anak jadi merasa juga, "Oh ternyata ibu guru saya perhatian juga ya," seperti itu. Jadi kalau kalau ada saling saling komunikasi bagus antara pihak sekolah dengan orang tua, insya Allah hasilnya pun akan bagus juga. Ya, dimaksimalkan ya Bu ya. Ya, Oke, setelah dengan bicarakan dengan kepala sekolah dan orang tua, kira-kira harapan apa lagi Bu yang jenengan inginkan, kemudian jenengan terapkan secara maksimal? oke. Harapan saya masih cuma satu tadi ya Pak, anak ini bisa membaca dengan lancar dan menulis huruf-hurufnya itu dengan baik. Nah, selain saya berkolaborasi dengan orang tua, mungkin juga dengan teman-teman di kelasnya Pak. Ya, dengan teman-teman di kelasnya. Misalnya gini, saat mulai pembelajaran, kita belajar, itu kan kadang anak itu ada yang dengan mudah menerima apa yang kita sampaikan. Tapi juga ada anak yang lebih mudah mendengarkan atau apa yang disampaikan temannya itu dia lebih paham dari apa yang kita sampaikan. Jadi ketika kita belajar bersama dalam suatu pembelajaran, kok anak yang tadi yang agak agak kurang bacanya tadi, dia ada yang tidak paham dengan yang kita sampaikan, kita datanya berulang-ulang kali kita ini kan kok masih nggak ngerti juga, kita coba mendekati anaknya untuk menanyakan apa mana yang belum jelas, kemudian kita jelaskan lagi kok masih bingung. Kita kayaknya kalau udah kayak gitu perlu pendampingan dari temannya. Iya, Jadi kita iya, iya. minta tolong temannya yang sudah paham untuk mendampingi temannya tersebut yang belum paham sehingga menjelaskan ke temannya sehingga temannya itu mengerti. Kadang malah lebih ngerti bahasa temannya dengan bahasa kita kadang Pak. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi anak itu kadang kan gini, bahasa kita sudah kita buat seperti kita sudah berusaha untuk membuat bahasa kita seperti bahasa ibu agar dia mengerti. Tapi ternyata apa yang kita sampaikan, apa yang kita omongkan itu susah dicerna oleh anak-anak tersebut. Tapi ketika temannya ngomong, kadang kadang kita malah kadang yang nggak paham omongan temannya itu, dia malah yang paham gitu. Dia malah ngerti. Oh, jadi maksudnya Bu Guru tuh kayak gini, lah kayak Iya. gitu. Padahal kita udah jelaskan sampai dari A sampai Z sampai berurutan, tapi dia nggak paham. Sekali temannya hanya ngomong,
ini loh, suruh gini, 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 udah paham dia, kayak gitu. Jadi kadang memang kita perlu bantuan atau kita perlu bekerja sama dengan anak-anak atau teman-temannya yang sudah paham untuk membantu anak tersebut biar mengerti, gitu. Oke, ya, ya, bagaimana? Ya, tadi ya sudah berbicara mulai dari harapan, kemudian rencana, kemudian komitmen jenengan. Hmm. Ya, kira-kira yang sudah jenengan bicarakan ini bagaimana perasaannya, Bu? Apakah sudah ada titik temu dan solusinya? Iya, setelah saya bercerita dengan Bapak, berdiskusi dengan Bapak, rasanya itu hati saya itu udah mulai plong, udah mulai, di sini itu udah mulai ada gambarannya. Oh, saya mau begini begini begini, udah ada gambarannya, udah plong, udah tenang gitu. Iya, Kayaknya itu udah, berarti besok saya harus seperti ini, harus begini begini dulu, kayaknya udah tertata gitu. Oke, iya, terima kasih banyak ini Bapak ini. Setelah kita ngobrol ini, wis sudah plong rasanya saya. iya, sama-sama Bu Aneka. Sesama teman kita saling membantu, mensupport untuk Iya, mensukseskan kegiatan kita karena kita juga diberi amanat menjadi seorang guru atau pemimpin pembelajaran. Nah, iya. Bu Aneka, semoga nanti kegiatannya berhasil, semangat Amin. terus, dan eh, nanti dengan bisa langsung diaksi nyatakan, diaplikasikan kepada anak supaya tujuan jaringan itu, harapan-harapan yang sudah kita bicarakan akan menjadi nyata dan dirasakan oleh jaringan dan anak-anak. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak, terima kasih waktunya sudah mau saya ajak untuk curhat. Ini istilahnya kan curhat ya Pak ya. Jadi saya curhat sehingga saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih Oke, banyak Pak, maaf mengganggu oke, waktunya ini. sama-sama Bu Aneka. Selamat siang, selamat melanjutkan kegiatan. Iya Pak, selamat Mantap. siang. Makasih. Mm. Oke, mantap Bu. Nah, ini semoga saja ini bisa terekam maksimal. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk refleksi. Refleksi diri. Kita dikasih waktu untuk menulis refleksi diri selama 10 menit. Kita isi refleksi diri itu, kemudian kalau sudah nanti kita sampaikan refleksi diri itu selama 20 menit bergantian, berarti 10 menit ya Pak ya. Hmm, Oke, oke, oke Bu, siap. kita mulai untuk refleksi diri nggih, monggo. Yang mana ini Bu? Yang di LSM ada itu Pak, di MLS kok LSM. Oke Oke Bu, Pak, kita. kita diam-diaman sebentar untuk menulis refleksi ya. Oke, siap. Oke, ya kita mulai refleksinya.
Halo, Bu. Aneka? Nggih, Pak. Ya, siap. Sampun? Mun? Jangan sampun. Sudah? Oke, monggo. Oke, saya bacakan yang refleksi diri saya dulu nggih. Nggih, monggo. Oke, refleksi diri dari saya. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama diskusi tadi sudah berjalan dengan baik. Beberapa aspek sudah berjalan dengan baik, melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, keterampilan komunikasi dua arah, juga sudah berkembang dengan baik, serta menyenangkan, dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif, kemudian tidak ada penghakiman atau justifikasi, dan diskusi berjalan dengan sangat lancar. Itu menurut saya. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Meskipun semua sudah berjalan dengan lancar, tapi terdapat beberapa aspek yang menurut saya perlu perbaikan. Ada yang itu keterbatasan dalam menahan diri untuk tidak ikutan curhat atau memberikan solusi secara seperti yang pernah kita lakukan dan menceritakan pengalaman sendiri. Selain itu, coach harus menguasai konsep dan menyiapkan daftar pertanyaan apa saja yang termasuk alur tirta dan akan ditanyakan kepada coach. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Untuk tetap hadir penuh sebelum dan sesaat coaching, itu yang perlu saya lakukan tadi, jadi membatasi diri dari hal yang akan mengganggu fokus dan konsentrasi. Jadi saya menyampingkan semua kegiatan, saya tinggalkan, saya hanya fokus pada kegiatan ini. Kemudian mengatur waktu dengan baik. Sebagai coach, kita harus fokus dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Agar kegiatan tadi, proses coaching tadi berjalan dengan lebih baik lagi, maka saya perlu melihat kembali contoh dialog coaching yang ada di video pada LMS. Setelah itu, saya harus membuat catatan daftar pertanyaan secara alur tirta yang akan diberikan kepada coaching, sehingga segalanya berjalan sesuai arah alur tirta, tidak tumpang tindih. Kemudian yang terakhir, umpan balik dari coach Anda. Nah, ini saya akan menyampaikan ketika saya menjadi coaching. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Ketika saya menjadi coaching, bukan yang coach tapi yang coaching, saat di coaching dan saya berperan sebagai coaching, pertama-tama saya itu merasa canggung, kaku, dan bingung. Ada juga gugupnya. Karena saya harus memikirkan jawaban dan mencari solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Padahal biasanya kan kalau kita ngobrol, kalau kita curhat, itu kan orang yang kita ajak ngobrol, kita ajak curhat itu yang memberikan solusi berdasarkan pengalamannya. Tapi kalau ini kita yang curhat, tapi kita juga yang mencari solusi untuk kita. Gitu. Jadi coach sebagai pemberi pertanyaan, yang terus coach yang kita yang menanya, tetapi kita yang menjawabnya. Padahal kita itu sebagai coach itu ingin biasanya kan kalau kita curhat apa memang gitu ya, minta mendapatkan solusi dari teman yang kita ajak curhat. Tapi ya, ini enggak. Betul. Tapi ini enggak. Kita yang curhat, tapi kita juga yang harus mencari solusinya. Nah, seperti itu. Tetapi setelah berjalan lama-kelamaan ngobrol tadi, kan, berjalan, saya merasa senang karena saya itu diarahkan untuk mencari solusi sendiri dari permasalahan yang saya hadapi dengan didampingi oleh coach tadi. Walau sebenarnya pertama itu ya bingung karena harus cari solusi sendiri, tapi lama-kelamaan dengan pertanyaan-pertanyaan diberikan coach, akhirnya kita dapat menemukan solusi dari permasalahan itu kita sendiri.
Demikian Pak refleksi yang dapat saya berikan, yang saya sampaikan. Sekarang gantian dari refleksi dari Bapak, monggo. Terima kasih Bu Aneka, lanjut Ya, saya nih. Oke, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Saya jawabannya simpel-simpel aja, Bu. oke. Selama percakapan saya bisa berbicara tanpa harus memberi solusi dan bisa mengontrol diri untuk berkomentar, untuk berkomentar. Karena saya itu orangnya senang berkomentar. Saya itu senang berkomentar. Senang Iya, ngeyel. Bahasa bahasa teman saya itu apa namanya juluki saya itu yang sering ngeyel. Saya sering ngeyel. Makanya ini Ikum tadi tidak berkomentar. Kemudian kita juga dapat berbicara kedua arah dan fokus juga. iya, Kemudian apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ini untuk khusus diri saya dan refleksi. Yang perlu ditingkatkan adalah komunikasi yang baik, mencoba berkata dan menanyakan pertanyaan yang berbobot serta membuat suasana menjadi nyaman. Nah, karena dalam coaching itu karena hanya dua arah saja, kan harus sebagai coach juga harus bisa apa namanya mencairkan suasana. Kalau tidak bisa mencairkan suasana nanti dialognya menjadi kaku. Kalau iya, iya, dialognya menjadi kaku, nanti pembahasannya tidak menyenangkan. Kalau tidak bahasanya tidak menyenangkan, nanti kita tidak akan menemukan solusi. iya, iya. Kita tidak menemukan solusi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap berdisiplin sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan adalah mengontrol dan berkonsentrasi pada pembicaraan yang sedang berlangsung. Ini karena kalau ditumbang tindih dengan apa namanya pertanyaan kemudian pernyataan yang di luar konteks itu nanti akan panjang lebar. Iya, Materinya nanti akan panjang lebar. iya, betul itu. Kemudian menanggapi coaching sehingga masih dalam alur yang dituju, sehingga permasalahan masih dalam pembicaraan utama. Jadi fokus pada pembicaraannya. Kemudian kalau waktu karena eh, yang namanya coaching itu menurut saya itu membutuhkan waktu yang panjang juga karena kita mendengarkan sebagai orang yang dicurhati. Nah, terkadang yang namanya curhat itu tidak bisa Iya, sealur ini tidak bisa karena saya juga merasakan sendiri anak-anak ketika curhat dengan saya itu anak-anak SMA saya itu tidak cukup 1 jam, tidak cukup 1 jam. Ya iya, ngalor ngidul kemana-kemana banyak sekali pembahasannya, tapi yang penting apa namanya ditujukan pada persoalan yang utama. iya. Kemudian apa yang perlu Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan adalah saya akan terus belajar menjadi coach yang baik, memahami keadaan, mencarikan suasana, sehingga proses coaching dapat berjalan dan menemukan solusi terbaik untuk coaching. Solusi yang saya maksud adalah dia dapat menemukan solusinya sendiri. Ya, jadi yang coaching tadi menemukan solusinya sendiri. Solusinya sendiri. Ya, kemudian refleksi saya adalah dalam kegiatan praktik coaching ini saya dapat mendapatkan ilmu bagaimana menjadi pemimpin pembelajar antara rekan sejawat dalam menemukan masalah tanpa harus memberikan solusi. Nah, ini senang saya pun. Makanya di LMS itu kan kemarin yang berapa ya 2.1 atau 2.2 yang rasa Bu 2.3 ya Bu ya rasa ya. Nah, itu 2.3 yang bagian 2.1 itu apa namanya? Saya senang belajar itu karena itu kan termasuk ilmu psikologi. Ilmu psikologi itu sehingga penting untuk diri saya dan orang lain. Sehingga kemudian tanpa memberikan solusi kepada coaching sehingga rasa hati menjadi tenang dan nyaman dalam berbicara, tidak merasa
benar dan merasa bersalah dari pembicaraan tersebut. Maksudnya, saya ketika berbicara dengan orang lain, saya seakan-akan tidak menghakimi, tidak menyalahkan solusi yang orang lain itu, rekan itu tadi, eh, yang mereka temukan. Jadi mantep gitu. Kemudian teman sejawat juga menemukan masalahnya sendiri sehingga dapat diaplikasikan dalam dirinya sendiri, membantu menemukan masalah tanpa memberikan solusi. Ya, tadi ya, gitu. Kemudian tuliskan umpan balik dari coach Anda. Dari umpan balik dari coach saya lebih senang ketika ada kalimat pertanyaan, kira-kira apa yang Anda lakukan? Kemudian, kira-kira kapan akan Anda lakukan rencana itu? Itu mic-nya mati, Bu. Nggak minta mati. Mic-nya mati. Dua pertanyaan itu membuat saya menemukan masalah dan yakin dengan keputusan saya sendiri. Jadi, seakan-akan itu saya diberi kepercayaan penuh. Sehingga kegiatan tersebut ke proses coaching itu membuat saya dapat maksimal dan percaya diri. Karena rata-rata kalau kita curhat dengan teman, itu dihakimi. Nah, ya kan, dihakimi. Kalau kamu begini ya kamu nanti begini, kalau nanti begini ya begini. Nah, seperti itu. Itu dari refleksi diri saya. Terima kasih. Selanjutnya, monggo. Kenapa lagi Bu Arika? Cukup kita laksanakan untuk coaching kita hari ini. Kayaknya udah cukup, Pak. Itu yang diinginkan tadi. Berarti yang pertama tadi kita sudah coach dan coaching. Dua-duanya udah gantian. Kemudian menulis refleksi sudah kita rekam juga. Kemudian tadi umpan balik atau refleksi sudah kita laksanakan. Terima kasih Bu Aneka. Iya, Selamat Pak. malam, mohon maaf mengganggu waktunya jenengan. Saling mengganggu berarti ini ya. Lah mau bagaimana lagi wong Iya. tadi ya mati lampu dan kira tadi mati lampu terus ya saya tadi ya turun gunung. Waduh Bu. Anak jalannya itu bagus Bu. Jalannya sedap Bu pokoknya. Jalannya 1000 lobang. Penuh perjuangan tadi berarti mencari sinyal. Penuh perjuangan. Nah tadi itu istri saya itu bilang gini, loh Mas, tayu kok mati lampu kok wae kok endi wah tayu nak mati lampu iki daerah Semedun Lisan gitu. Akhirnya saya tadi pindah ke Celuak gitu. Dan kebetulannya itu desa saya itu tadi itu perbatasan sama Kecamatan Celuak. Oh gitu. Kalau yang ke Kecamatan Tayu, perjalanan saya itu masih sekitar 30 menitan kalau sampai ke Tayu. Tapi kalau sampai ke Celuak, ya karena pepetan desanya, ya paling 15 menit sampai. Itu tadi. Alhamdulillah kok menemukan musola. Ya tadi ya di musola. Pokoknya kata anak musola nganggur dileboni gitu ya. Aku dileboni. Aduh. Gitu ini 1 jam 3 menit nanti saya editnya, saya tak edite. Ya. Tapi nanti tak edite besok ya Bu ya. Iyalah malam. Rekaman kita berhasil. Tapi tadi sudah saya cek pakai yang Ctrl Alt plus R ini, tadi bisa. Cuma saya tadi kendala mic-nya saya tidak bisa. Tapi tadi saya cek sudah bisa. Sudah ini off, kemudian bisa. Ngoten nggih. Tapi nanti kalau tidak bisa, dengan besok saya telepon lagi, ayo kita buat lagi. Ngoten nggih. Oke, siap. Itu terima kasih Bu, selamat malam. Mohon maaf. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak, mundur diri ya.